Acara selanjutnya, penyampaian hikmah silaturahmi kepada Bapak Al-Mukarram Bapak Dr. Andes Haji Jamalus Surur MAG, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fa aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatara an-nas 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil qail man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah. Wa qala aidan man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsalahu fi atharihi falyasil rahimah. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Al-Mukarramun, para alim, ulama, para kiai, para sesepuh, pinesepuh ingkang kula hormati. Yang terhormat Bapak Ketua PP Polri Kabupaten Banyumas, yang terhormat Ketua PP Polri Kecamatan Umbaran, Ranting Kecamatan Umbaran, yang terhormat Bapak Kepala Desa Redu, Bapak-bapak, ibu-ibu, keluarga besar Persatuan Purnawirawan Polri Ranting Kembaran, rahimani wa rahimakumullah. Kalau bukan karena bulan takkan meninggi si matahari. Kalau bukan karena kehendak Tuhan, tidak mungkin kita bertemu di sini. Untuk itu, marilah kita bersama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmatnya yang terlimpahkan kepada kita sekalian, sehingga sampai saat ini kita masih diberi nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga bisa berkumpul di majelis yang mulia ini dalam rangka kita bersama-sama melaksanakan silaturahmi dan halal bihalal keluarga besar PP Polri Ranting Kembaran tahun 2022 Masehi. Mudah-mudahan pertemuan kita pada siang hari ini akan selalu membawakan maslahah, manfaat, barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, sholawatullahi wassalamuhu, sholawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mendharmabaktikan seluruh hidupnya untuk keselamatan, untuk kebahagiaan dan kesejahteraan bagi umatnya. Dan mudah-mudahan kita semua, wabil khusus yang hadir di majelis ini, besok di yaumil qiyamah akan mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Saya Nur Sewu mohon maaf. Yang pertama, saya pribadi dan keluarga mengucapkan dulu taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Mudah-mudahan Allah menerima amal kita dan amal panjenengan, dan mudah-mudahan menjadikan kita orang yang aidin, orang yang kembali kepada fitrah, kepada kesucian, wal faizin, dan mudah-mudahan menjadikan kita orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Sudah berjuang di bulan dan suci Ramadan sebulan penuh. Dan juga mohon maaf lahir dan batin atas segala khilaf, dosa saya dan keluarga. Yang kedua kalinya, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya mohon izin untuk ditempatkan di depan di acara setelah baca Al-Quran. Kalau di defaultnya saya di yang kelima, namun karena ternyata saya hari ini ditunggu di SMA Negeri 1 Purwokerto untuk menjadi Dewan Hakim MTQ tilawah, oleh
karena itu biar sana sini jalan semua, sana juga baru sambutan nanti kira-kira selesai technical meeting saya langsung ke sana. Jadi pas gitu, ya, jauh pangkutan gitu. Jadi malah pas kalau di depan itu disiraman rohani, lalu berikutnya sambutan-sambutan dan sebagainya, amaliyahnya diamalkan. Kalau saya tidak ada acara, saya default sebagaimana kemarin di tempatnya Bapak ini di balai desa juga, saya acaranya yang manut sama panitia. Tapi yang ini mohon maaf saya sudah di depan. Ibu bapak-bapak yang saya hormati, kalau kita berbicara atau membuka surat-surat yang menceritakan atau yang mengupas tentang puasa, di sana itu dimulai dari surat Al-Baqarah ayat 183, 84, 85, 86, 87. Itu ayat-ayatnya ada 4 ayat yang ngarendek, yang semuanya itu diakhiri dengan kalimat la'alla, yaitu la'allakum tattaqun, la'allakum tashkurun, la'allahum yarshudun, dan yang keempat la'allahum yattaqun. La'alla ini kalau kita belajar al-lughatul arabiyah, belajar bahasa Arab, la'alla itu punya makna atau punya faedah litamani. Litamani itu adalah suatu pengharapan yang mungkin sekali tercapai harapan itu, tetapi belum mesti, tetapi belum pasti, tidak ujuk-ujuk, tidak otomatis, tidak niscaya, tidak pasti, tapi hanya mudah-mudahan, semoga. Oleh karena itu, yang pertama mari kita kaji. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang pertama la'allakum tattaqun. Gampangannya begini, kalau panjenengan semua, kita semua puasanya bagus, ibadah Ramadannya bagus, maka digadang-gadang la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kalian menjadi orang yang bertakwa. Yang sudah bertakwa semakin meningkat ketakwaannya, yang belum takwa jadi bertakwa, yang belum sama sekali ada benih-benih takwanya. La'allakum tattaqun. Tetapi kita lihat tidak semuanya. Oleh karena itu setelah pasca Ramadan ini, bulan Syawal, kalau bulan Ramadan kan puasa di siang harinya, kemudian malamnya tarawih, sholat tarawih, baca Quran, sedekah, takjil biasa. Wes pokoknya tensi ibadah itu luar biasa. Nah, begitu Syawal ada yang meningkat, ini berarti berhasil, bagus. Semua atau puasa Senin Kemis puasa, sing atau maca Quran diterusna PR ataupun lanjutan tadarus di bulan Ramadan. Sing atau puasa sholat qiyamul lail, sholat tahajud nerusna. Kebiasaan di Ramadan ini, sing maune gone infak sedekah sithik-sithik ning sithik oke. Ini pertanda la'allakum tattaqunnya ini berhasil, bagus. Biasanya wong ki kumet, medit, meditil, kucir dan koretan dan sebagainya. Tapi begitu metu bulan Ramadan luar biasa. Biasanya suka marah-marah, nyugi orang marah-marah, tabassum, senyum dan lain sebagainya. Ini pertanda la'allakum tattaqunnya itu berhasil. Kemudian yang kedua, la'allakum tashkurun. Nanti ciri-ciri orang yang takwa nanti dibahas setelah ini selesai. Yang kedua, la'allakum tashkurun. Nek puasane apik, berhasil, sukses ibadahnya,
la'allakum tashkurun. Semoga kalian menjadi orang yang bersyukur. Bersyukur. Dan bersyukur ini di akhir bulan Ramadan sudah kita mulai membayar zakat fitrah. Zakat fitrah kita kilo bu? 3 kilo. 3 kilo kan setahun ya. Wah itu murah sekali. Pajak setahun semana macet jiwa setahun mung 3 kilo. Di saat bulan Ramadan tensi ibadah sedang meningkat, sangat-sangat murah. Makanya kalau lebih bagus, baik ya. Itu kan zakat fitrah itu yang zakat wajib ya. Zakat wajib. Nah yang sunnah-sunnah ini namanya infak, sedekah, jariah dan sebagainya. Ini ditambahi jamu terus maksudnya. Kalau memang berlebih, kalau memang tidak mampu malah tidak kewajiban, malah menerima, malah mustahil. Nah, itu wujud bersyukur kepada Allah. Di akhir Ramadan sudah bayar zakat fitrah, zakat mal, infak, sedekah jariah. Bahkan jelang malam Ramadannya itu, ya, ini Qur'annya kan walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Malam takbir, genapkanlah puasamu, kemudian di takbir maka takbiranlah. Dia untuk mengagungkan asma Allah, membaca takbir, tahmid, tahlil. Takbir, tahmid, tahlil. Kabiyah. Lah tahu ibu Pak. Ya nang pedaman ya gawene mempersiapkan esok gawe opor, kupat dan sebagainya. Oke bapak-bapak di masjid tidak. Si bapak-bapak ya di masjid takbiran. Ibu-ibu juga bisa di dapur sambil masak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar di depan ini kenceng di makan wajan. Menjadi soleh apa? La ilaha illallah wallahu akbar. Abrok namun dibak misalnya. Allahu akbar walillahil hamd. Abrok gorengan daging misalnya. Itu enggak apa-apa. Sambil sembelih di pedaman itu di dapur, enggak apa-apa. Tidak perlu itu pun enggak apa-apa. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ilhamdu boleh, ilhamud boleh, ilhamd boleh. 3. Semuanya ada dalilnya. Kalau ilhamdu memang itu defaultnya walillahil hamdu. Dan jangan ngurungu takbiran dengan walillahil hamd ya boleh. Ilhamud bukan boleh. Itu ada di dasar di kitab Alfiyah yang intinya kalau di akhir kalimat ada huruf yang disukun, kemudian di akhirnya itu ada huruf yang hidup, maka boleh dipindah. Namanya dinakal. Dipindah. Hilhamdu jadi hilhamud. Dunya itu domahnya dipindah ke mim yang sukun dipindah ke terakhir dal. Jadi hilhamud. Ini namanya nakal. Di Quran surat Al-Hujurat ayat 11 juga ada bacaan gharib namanya nakal. Bisal ismul fusuq ba'dal iman. Itu dibaca bisalismul. Asalnya bisal ismu, tapi jadi bisalismul fusuq ba'dal iman. Angel. Orang Arab ngomong bisal ismul akeh kok. Bisalismul itu namanya bacaan gharib. Nakal namanya, nakal. Ini di surat Al-Hujurat ayat 11. Nah, bilhamd boleh. Sing penting aramu bilhamd. Tapi bilhamd walillahil hamd. Nah, dalnya itu ada di dalam. Dan masih kol-kolah. Bilhamd. Nah, bilhamd orang bilhamd enggak. Walillahil hamd. Nah, hamd ada gitunya ya. Jadi ada dalnya, ada sepertiga ada bunyi dalnya di dalam. Ilhamd gitu. Boleh. Jadi ketika ini kajian ilmiah ini ada dasarnya boleh.
Jadi tidak saling menyalahkan. Dengan ilhamdu, ilham. Nah, ini tiga-tiganya boleh. Yang tidak boleh, yang tidak takbiran. Nah, itulah wujud bersyukur kepada Allah. Malah orang mempelai betok, ibu-ibu ini tombak bersyukur. Tidak pakai orang badak, pimen dia, ya semua kita syukuran lah. Wah, wujud syukur itu apa? Tidak hanya itu, sudah bayar zakat fitrah, mudah takbiran dan sebagainya. Wah, rumah kalian tidak bur, kursinya diplistur, menu makanan diatur, jendela dibuka sampai ke dapur, ibu-ibu siang-siang pakai kukur, anaknya pun pada cukur. Itu semua wujud kita ini la'allakum tashkurun. Jangan diniati pamer. Kalau diniati pamer dan sebagainya, itu nggak jadi la'allakum tashkurun, tapi la'allakum tamtarun. Mudah-mudahan kalian jadi orang yang pamer-pamer. Naudzubillahi min dzalik. Ini la'allakum tashkurun. Semakin bersyukur pada Allah. Yang nomor 3, la'alla yang ketiga, yaitu la'allahum yarsudun. Di akhir kalimat ini ada la'allahum yarsudun. Naik puasanya bagus, sukses ibadah Ramadannya, digadang-gadang la'allahum yarsudun. Yarsudun itu kalau arti sebenarnya itulah mudah-mudahan kalian berada dalam kebenaran. Benar. Tidak pintar kalau tatafakkarun, takilun itu otaknya. Tetapi kalau yarsudun itu pinter nih artinya sing kita. Bahasa ledugeke ngerti ya, pangerten. Wonge atikan. Wah, wonge bagus, artinya banget, artinya banget, ngertian banget. Dan ini banyak dari seorang pemimpin yang kita harapkan itu pengertiannya. Dari seorang orang mertua juga gitu. Wongnya sugih, tapi orang ngertian. Lah orang yang sudut be. Dia mertua sugih tapi pelit lah percuma. Pimpinan sugih tapi lah orang anak anunes angel banget loh. Pas ini dia sudut. Pinter tapi artinya ngertian, pangerten. Ini Bapak Kepala Desa pimpinan Yarsudun, orang yang ngertian, mengerten, dendam ini dia tindak. Ini ngertian. Amin ya rabbal alamin. Yang nomor 3, yang nomor 4, la'alla yang ketiga itu la'allahum yattaqun. Mudah-mudahan bertambah takut kepada hukum-hukum Allah. Yang ayat ini adalah ayat yang menceritakan tentang hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, nah, indikator orang ini bertakwa kepada Allah itu seperti apa? Kembali ke la'allakum tattaqunnya, keterangannya itu apa? Apa sih indikatornya? Ciri-cirinya apa orang yang bertakwa itu? Nah, kalau di Quran itu banyak sekali. Kalau kita ambil di surat Ali Imran ayat 133 sampai 136 misalnya. Itu di sana ada A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian untuk kepada ampunan Allah dan untuk meraih surga. Surganya itu apa? Yang arduha as-samawati wal ardh, yang seluas bumi dan langit. U'iddat den sawisaken apa surga lil muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi wong anggap pengen maring surga syaratnya gampang. Jadi wong sing muttaqin. Jadi wong takwa wis orang takwa sih gimana? Takwa itu imtisalu awamirillah wa ijtinabun nawahihi. Takwa yaitu melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Itu takwa. Dan surga itu u'iddat lil muttaqin, dikhususkan ngomong sing muttaqin dong. Sing orang muttaqin no. Itu surga. Nah, gimana sih ciri-ciri orang muttaqin itu? Nah, tadi ayat 133, ayat 134 menjelaskan. Orang yang takwa itu yang seperti apa? Dijelaskan.
alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Itu jawabannya. Yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya ketika lapang dan sempit. Jadi wong sing awean, wewean, zakat, infak, sedekah, mbuh kuwe waktu aki longgar, mbuh sempit. Mbuh lagi tanggal 6, mbuh tanggal 2. Mbuh lagi badine sithik maupun akeh gede. Tapi tetap semangatnya ada. Cuma mungkin nominalnya berbeda. Nek tanggal 6, wah ini infak 500.000. Tanggal 2 sehte. Nek lagi umber nek lagi umber akeh 1 juta. Nek lagi sempit lah kayak gitu. Rokok baking ngecer 4 lagi. Ya selama minggu boleh 5.000. Saya udah apa-apa. Tapi tetap ada semangat unfiknya. Nah, fisarro iwat doro. Nek lagi jadi pejabat, duwe gubernur akeh, berusaha sini akeh wansrip, wawasan srip hilang. Itu semangat, itu fisarro ya, fisarro. Kepala desa, fisarro dalam keadaan lapang. Dan saya juga ini, kakak saya jadi kepala desa juga. Ini besok mau habis, katanya suruh maju lagi katanya. Yus, minta ngomong ke saya, ya monggo kalau memang urusannya lo maning. Tapi nek dicalonkan boleh. Saya bilang gitu. Urusannya lo mas, otak dicalonkan, ya tak bantu. Lahir batin, lo batin. Di desa Berak Kecamatan Karangmoncol. Nah, ini bisa banyak ceperan, banyak semisal zakatnya, infaknya, nyak infaknya, bantunya, ini bantunya. Tapi yang lebih seorang, dah seorang anak seorang jabat, ya sidik-sidik ya Bismillah, nggak apa-apa. Itu semangat fisarro iwat doroi. Itu yang pertama. Ciri orang mutakin yang kedua, yaitu lanjutannya. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidh wal kadhiminal ghaidh. Ciri-ciri yang kedua. Apa itu? Wal kadhiminal ghaidh, yaitu artinya orang-orang yang mampu menahan amarahnya. Wong sing ora tau nesuan. Dan ini Rasulullah mengajarkan begitu. Ketika ada sahabat yang bertanya, ya Rasul, ajarkanlah kepada saya sesuatu yang bisa saya amalkan. La tahdab, ojo nesu. Napa malih ya Rasul, la tahdab, ojo nesu. Napa malih la tahdab, ojo nesu. Ojo marahan. Ojo sudah dila morah, sudah dila plak-plak bojone tetembilingi, wong njaluk duit, wong macam ora duit, wis arep badal, disindir ora manut-manut, ora apa? Orang kesak-kesak, ibu nang buri nong pedangan ning dapur nyindir karo nyanyi ya dana ya dana dana ya dana ya dana dana ya dana ya dana dana ya dana dana ne ora ana. Sindir kaya kuwi kok pakai menang bae udut bae pas orang ngerti bola biarin ngomong si malu dumai. Nah ini latah tuh ojo marah. Ojo nesu, ojo nesu. Kalau memang ciri orang yang takwa. Next nesuan berarti, nah tidak termasuk salah satu tanda orang bertakwa. Yang ketiga, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Ciri orang yang takwa yang ketiga itu apa? Wal 'afina 'anil nas. Orang yang mau gemar memaafkan orang lain. Sing seneng ngampura. Malah nun sewu. Ini ada sejarah ini ada cerita. Wong orang jaluk pangampura peden ngampura. Dulu ada waktu sahabat dengan Rasulullah duduk di masjid. Rasulullah mengatakan begini, ya sahabat, kita akan kedatangan seorang sahabat ini yang calon ahli surga. Dan surganya itu di atas rata-rata kita. Sahabat itu penasaran. Ini siapa kira-kira? Begitu tengul,
Enggak, Abu Dumdum ujarku yang biasa baik, amalnya siapa? Wah, akhirnya semakin penasaran. Akhirnya dari sahabat itu ada yang kepengen menyelidiki, maring dalamnya turun rumah. Ya Abu Dumdum, aku pengen turun bulan, ngeras bungi baik, menyelidiki. Jadi amaliyahnya apa, amalnya ibadah apa? Kok Rasulullah kok mengisyaratkan ke suarga itu di atas rata-rata. Oh, akhirnya dulu boleh orang Abu Dumdum. Ya biasa baik. Abu Dumdum salat tahajud ya biasa lah, hormat kamar. Baru terus turun maning kan. Nah kan kita kan tangi muyuh terus tuh sewok turun maning. Tangi sholat dulu tahajud. Terus dia nih amalia sing luar biasa nggak ada. Akhirnya semakin penasaran. Akhirnya takut. Abu Dumdum, dia kenapa? Oke, jadi kon duwe amalan apa sih? Kok dengan diisyaratkan Rasulullah kuwi jare swargane di atas rata-rata. Soalnya dengan berbintang 1 berbintang 9. Dari yang top pokoknya. Jadi kok amalan apa sih? Oh, gue akan turu, turu bentungan, terus mangapura wong sing wis dolim kepada saya. Hari itu saya didolimi domai ning Pak Anu, dari Pak Anu tak ngapura. Orang jadi orang mudah-mudahan dapatan hidayah dan nyong tak pangapura. Nyong dileboni ning bakul kain misalnya, nyong tuku sendal misalnya, sendalnya sebulan palsu. Dunia regane paling-paling mau 1.000 itu 1.000 sebulan mereka palsu barang takon tanggane itu kok sampai pada kali nyong atau bilang nyong tuh 1.000 belum nyong merasa 1.000 gitu. Jadi kelobon itu masa didolimi ya Allah, mudah-mudahan kabel sendal sing kelobon nyong mudah-mudahan di ngapuran itu sudah nah orang yang seperti itu oleh Rasulullah dijamin masuk surga, surganya itu di atas rata-rata tingkat atau kualitas surganya. Jadi nek kepengen kayak Abu Dumdum ya itu. Jadi senang mengamura wong mendolimi, menyakiti, melomboni dan sebagainya, tapi di ngamura tanpa dia meminta maaf kepada kita sudah ngamur di situ. Ini orang yang top sekali. Ini wal afina anas. Jadi nggak boleh dia ada maaf bagimu. Ini nonton sewu. Nah, alhamdulillah ini di bulan Syawal ini, alhamdulillah kabeh pada ngaku salah. Dan semuanya mohon maaf. Bu gede, bu cilik, bu tua, bu enom, bu lanang, bu wadon, bu pejabat, bu rakyat, semuanya mohon maaf lahir dan batin. Orang anak sih, aku tak benar, kok sing salah enggak ada. Semuanya minta maaf semuanya. Malah orang mungkin ketok nyong jemur duit tengah ATM minta maaf saldo Anda tidak cukup, minta maaf. Telepon orang bisa mohon maaf pulsa Anda tidak cukup untuk melakukan panggilan mau maaf mana operator yang mohon maaf juga ya. Kabeh minta maaf kabeh. Nah inilah saat ini mengalami ini jalur sekali bekas dalam saling halal bihalal. Keluar kata dari halal bihalal ini dari sisi bahasa Arab, kamus bahasa Arab pun nggak ada. Ini memang kelihatannya orang Arab pun orang ngerti. Nek ngomongna halalun halal apa ada isim mufrad bi harfu jadi orang Arab bingung Indonesia apa halal bihalal. Nggak ada di kamus Arab nggak ada. Tapi kalau al halal yang artinya didduhu haramun, yang lawan katanya haram itu ada, tetapi kesatuan halal bihalal gue orang apa? Nah inilah uniknya orang Indonesia mengadakan halal bihalal seperti itu. Tetapi kalau kita rujuk di hadis ada dari kita istihlal, makanya orang Jawa Timuran ada yang mengatakan istihlal, ada silaturahmi dan istihlal. Itu penghalalan. Penghalalan itu apa? Jangan punya haram-haram minta untuk dihalalkan. Jangan juga menghalalkan haram-haramnya pihak sana. Itu namanya halal bihalal. Jadi kapan halal kabeh. Anggaranu apa namanya?
guyonan sih halal bihalal kue istilah sekang tegal. Oh tegal iya. Jadi satu ketika Ramadan akhir kue anak paman kalau bibine mari punakane ngomongnya ke duit ya 3 bulan Ramadan 2 bulan puasa Syawal ngoyong balik ini wis pokoke masak nasi bagus menune nggo badan. Oh begitu bali pamane karo bibine takon lho kidungan ondil pakai temen panganane piye duwe cekang ndi piye halal apa ora piye anak-anak nyawa kabeh kain jawab halal bi halal dia kuyunane tetapi nun sewu halal di hal ini luar biasa anaknya nang Indonesia ini ngarep langkah negara juga ngomongin ini negara ada yang harus kamu Indonesia halal di halal tetapi tradisi ini bagus sekali anak sih ngomong lah pak dengan kudu ning bulan Syawal nun sewu silaturahmi itu kalau ini enggak sumbernya itu memang dari agama Islam jelas itu di Quran surat An-Nisa ya itu ada wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham dan bertakwalah kepada Allah yang akan menyebut asmanya kamu sekali minta sama lain wal arham dan jagalah silaturahmi Quran surat An-Nisa ayat 1 silaturahmi hadisnya banyak sekali nanti di hikmah itu tidak silaturahmi. Nah silaturahmi hal-hal ini kebanyakan dirasakan di bulan Syawal seperti saat ini panjenengan sekalian. Tetapi sebenarnya silaturahmi hal-hal juga ini sepanjang waktu dianjurkan orang di bulan Syawal dong. Jadi jangan misalnya rapat RT atau mungkin rapat PP Polri di Lampung Bali ya Bangurana ya aku jadi maaf itu boleh bagus silaturahmi walau sepanjang masa cuman yang di-stressingkan yang dibesarkan itu di bulan Syawal karena begini Bapak sekalian filosofinya seperti ini karena bulan Ramadan itu panjenengan kita semua itu sudah beberes dosa-dosa mari Gusti insyaallah lunas kabeh bersih limit wis kabeh karena apa sudah dibersihkan oleh ibadah Ramadan. Maka ada hadis yang mengatakan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Hadis ini terkenal nek bulan puasa. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Arab do ngapura kabeh dosa sing wis keliwat. Hadis lain man qoma ramadhana sama bunyinya. Barang siapa yang siangnya puasa malamnya dia mau qiyamul lail tarawih maka dosanya akan ditampura oleh Allah dosa-dosa yang telah lalu. Jadi pendek kata begini, ibadah Ramadan kalau Ramadannya bagus, sukses, jenengan itu sudah dosa vertikal, itu sudah lunas kabeh. Udah bersih limit. Disebutkan kayoma waladatu ummuhu. Seperti bayi yang baru lahir dari garbo ibunya bersih, putih, tabula rasa, orang dia dosa. Tetapi nun sewu itu adalah dosa vertikal, hakullah, dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal manusia itu Pak punya dua dosa. Siji dosa kepada Allah, dosa vertikal. Dua dosa horizontal, dosa kepada sesama manusia. Jenengan rasani kepala desa dosa dari pangapura. Jenengan pernah menyakiti, nyikut, ngantem dosa kudu jaluk pangapura, jaluk halal. Jenengan pernah nyolong peleme Pak Ketua RT ini dosa kudu jaluk pangapura kalau sing bersangkutan. Nek niki lah hakul adami. Nek sing bersangkutan pengapura Gusti Allah ngapura. Nek sing bersangkutan orang ngapura Gusti Allah orang ngapura. Inilah uniknya hakul adami, dosa kepada sesama manusia. Dosa kepada Allah cukup mungkin di sana istighfar astagfirullahaladzim ya Allah dari pengampunan atau dengan amal-amal ibadah Ramadan itu dah lunas. Tetapi kalau hakul adami, dosa sesama manusia kudu tekanane saya yang bersangkutan iqrarun bi iqrarin. Mungkin di sekumpulan ini foto ketemu, nah ke Syawal ketemu
salaman, jaluk pangapura, ikrar, nah itu bagus. Sehingga dosa kita yang sebagian separuh dosa vertikal wis orang duwe. Nah, dosa horizontal sama manusia jaluk ngapura di saat ini habis lebaran. Sehingga apa? Bulat putih orang duwe dosa kabeh. Baik vertikal maupun horizontal. Baik dosa kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Makanya apa? Di bulan Syawal ini orang-orang banyak orang yang mengatakan halal lebih halal. Itu bagus. Firasatnya orangnya cerdas itu begitu. Ya. Kalau cuma orang lah yang bulan puasa baik cukup sama Ramadan, ya hanya separuh. Padahal dosa kepada manusia bukan macam istighfar sing sedina nanti ping 1 juta nggak mungkin di ngapura kalau yang bersangkutan tidak ngapura. Inilah iqrarun biqaulun. Nah, terus sekalian yang saya mati bahasa ikrar itu banyak sekali macam-macam. Ini Indonesia ya, kadang-kadang salah kaprah. Kalau ucapan kalau sunnahnya Rasul memang dulu begitu habis sholat Idul Fitri pada saling mendoakan ja'alallahu wa iyyakum minal aidina wal faizin. Semoga Allah menjadikan kita menjadi orang yang aid kembali kepada fitrah dan orang yang mendapat kemenangan. Itu doanya. Ya, ada yang taqabbalallahu minkum nanti salaman mendoakan. Karena Pak habis Ramadan, mudah-mudahan amal kita yang 1 bulan mubuk diterima. Kalau diterima, dosa kita bersih yang vertikal. Nah, ada yang, tapi harus ditambahin mohon maaf lahir dan batin. Nah, saya mohon maaf saya banyak kesalahannya. Orang tua, somong-somong. Nah, jadi pangguran segede bapak. Oke, Pak, perlu saya sami-sami. Kalau cuma taqabbalallahu minna minkum minal aidin faizin, jawabannya amin. Amin. Itu doa kok. Diberi tambahan taqabbal ya karim, amin. Agar sijine jaluk pamurah, mohon maaf lahir batin, jawabannya sami-sami. Nah, itu sami-sami, nggih, sami-sami. Nyuwun pangapunten sami-sami itu gitu. Jadi taqabbal itu bukan terjemahannya bukan mohon maaf lahir, bukan. Itu doa. Soalnya dikirane kowe taqabbalallahu minna minkum aidin artinya mohon maaf lahir batin, bukan begitu. Nah, oleh karena itu apa? Ini gaya bahasa, cara teknis itu macam-macam. Ana sing kosong-kosong ya, kosong-kosong. Yang sing cekal nonton balik 00 kosong-kosong. Boleh tak boleh. Itu bahasa. Fungsi bahasa adalah alat komunikasi. Kalau yang diajak komunikasi paham, kita juga paham, wah boleh kosong-kosong. Malah ana sing mung, "Ayo, man, sunlight ya sunlight." Dan itu sabun salaman. Sabun mereka sabun salaman ya. Nah, itu boleh saja. Boleh saja. Sing paham ya beta di jaluk pangapura. Kalau di desa itu door to door, di tempat saya sana di Karangmoncol, Assalamualaikum, waalaikumsalam, sungkem orang baik, salaman, dawe dengan baca sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, maturakan salam bakti kula yang sedaya kelepatan kulitaran kalau katanya pangapunten pilih kata sampai khatam juga dipun halalakan. Wah, baik jawab biar tak terima baktimu, tak pangampura kesalahanmu, tak halalna bukan haram-haram sampean. Ya yang semoga wong tua akeh lugu teh kesalahan dipun pangampura ya. Tak dongakna ko putuku. Mudah-mudahan dadi wong sanak sing solehah, berhasil, sukses dunia akhirat, pinter seperti jodoh, umur macam doa nape bah, nanti salam manis kesel banget sih terbaik baik. Doa itu bagus, nggak apa-apa. Budaya itu bagus. Karena apa? Si bodoh, rumah nong Jakarta, nong Bekasi, nong Sumatera, nong Maret itu berbalik, nah itu ada suka silaturahmi itu. Nah itulah bagi sekalian yang saya hormati. Jadi kita kembali kepada tadi wal afina 'anil nas. Orang yang mau memaafkan orang lain. Terus yang berikutnya ciri apa? Wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu apa? Ciri orang yang mutakin wong wis senang berbuat kebaikan. Apapun
Yang penting apa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi manusia lain. Nun sewu, purnawirawan, para pensiunan masih bisa berbagi dengan orang lain, luar biasa. Itu loh musamuning akhirat. Itu yang ciri-ciri orang yang mutakin. Dadi takmir masjid, dadi pengurus RT, dadi pengurus Persatuan Purnawirawan. Wah, ini untuk yang seperti ini contohnya ini mengadakan silaturahmi dan halal bihalal, ada panitianya. Misalnya Pak Kris ini ikut panitia. Nah, ini nun sewu. Ini makna man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Sing sapa wae ngadada perkara apik, perkara kebagusan, Allah akan memberikan pahala pada dia, pada beliau, ditambah kebaikannya dari orang-orang yang mengikutinya. Jadi itu orang yang mau berbuat baik, jadi panitia ini, panitia itu, dan sebagainya. Ini contohnya, panitia seperti hari ini, silaturahmi, sama sih mengadakan panitia. Panitia oleh ganjaran, ditambah ganjarannya orang yang hadir di sini. Yaitu misalnya 100 wong sing tetap. Maka Pak Kristanto mungkin Pak yang lain juga dapat pahala tambahan dari yang datang. Sing datang 100 yo 100 tambahan. 200 yo 200. Ini makna hadis man sanna sunnatan sajiatan. Tetapi kalau sebalikannya wa man sanna sunnatan sajiatan. Oh, tadi man sanna hasanatan, yang berikutnya man sanna sunnatan sajiatan. Barang siapa yang mau duduk perkara elek dheweke kaperuli dosa ditambah dosa sing mengikuti nang kegiatan itu. Contohnya, ya harus menangkap film layar tancap tapi filmnya film porno misalnya, film sing ora apik lah, aku sih nonton. Wong oleh dosa ditambah dosa sing nonton 1000 tambahannya dosa 1000. Naudzubillah min dzalik. Masya Allah. Nah, makanya apa? Selalu berbuat baik, karena berbuat baik. Oke, siap. Mumpung masih sehat, mumpung masih waras, mumpung masih bisa melaku, mumpung masih paringi urip, insya Allah. Ayo, siap. Itu begitu. Jadi berbuat kebaikan. Nah, Bapak sekalian yang saya hormati, itu ciri-ciri orang yang muttaqin. Di surat Al-Baqarah di awal juga ada, mungkin sebagai tambahan, yaitu alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu Pak, ciri orang yang takwa berikutnya Pak, wong sing percaya mari barang gaib. Gaib siapa? Gusti Allah, orang keton. Ini percaya. Malaikat, orang katon percaya. Surga neraka, orang katon percaya betul? Percaya. Kalau ning dunia jenengan percaya banget, jenengan wis tuku pulsa, wis kayak parupane pulsa. Ning yakin anak pulsa ora? Ada pulsa. Ning ora katon, yakin. Buktinya Pak, ning ada ini kan, oh iki kena go terguna, oh iki kena go wilahan, bisa tak pulsane. Ning rupane orang ngerti. Ana sing wong buang angin, mentut. Siapa sing tahu weruh mentute warnane apa bliris, apa lorek, apa abang, apa ireng? Orang. Ning percaya anak tut, anak. Buktine mambu. Nah, jadi kok. Ini barang kok itu juga. Ya. Nah, ini kan percaya pada barang yang gaib. Yang berikutnya, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa yuqimuna shalah. Orang yang menegakkan salat. Rajin sholatnya rajin 5 waktu, ya. Ini mengapa orang sholat harus pensiun orang Arab mengerti apa? Mau sholatnya kan yakin 5 waktu ke orang ganggu siapa-siapa, orang ganggu apa-apa. Kalau ditambah rajin sunnah-sunnah, wa yuqimuna shalah. Inilah wa yuqimuna shalah. Setiap perintah sholat Al-Quran tidak menggunakan kerjakan, tapi wa yuqimuna, dirikanlah sholat. Ternyata beda artinya. Kalau mengerjakan sholat, sholat syarat rukunnya benar, bis
Tapi kalau mendirikan sholat dengan baik dan benar, syarat rukunnya benar, selesai sholat, ajaran sholat dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oh, nggak sholat rajin, wonge lomba, wonge bagus, wonge apikan, dermawan, suka orang marah-marah, kerjasamanya bagus. Ini aplikasi orang yang menjalankan sholat. Sehingga kalau orang yang sholat yang bagus, Allah berjanji, innas sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ini kalau sholatnya bagus. Terus alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, ini razaqnahum itu sudah dibahas tadi yang pertama di Ali Imran ayat 134. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, marilah kita bersama-sama silaturahmi dan halal bihalal. Dan yang penting nun sewu, setelah silaturahmi halal bihalal jenengan dosane sing vertikal maupun horizontal wis orang juga terus aja terus lah anu wis orang itu saiki kami itu sama nih sithik belajar mana emang nggih anu bersih-bersih didelap cepel digereja-gereja itu kotori maneh dijaga. Nah, antara lain surat Al-Hujurat ayat 11 12 itu menerangkan adanya penyakit silaturahmi, penyakit halal bihalal, perusak silaturahmi. Yang pertama namanya tasakhur. Apa Bu? Tasakhur. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhur qaumun min qaumin asa ay yakunu khairum minhum wala nisaa'un min nisaa' asa ay yakunna khairum minhun. Ya ayyuhalladzina amanu, orang yang beriman, la yaskhur, jangan mengolok-olok. Aja itu mau tukang olok-olok. Karena boleh jadi diterangkan sini sing diolok-olok gue boleh jadi luwih apik ketimbang sing mengolok-olok. Perempuan jangan olok-olok karena apa? Perempuan yang diolok boleh jadi lebih baik daripada yang mengolok-olok. Itu sudah skor. Yang kedua, talamas. Talamas itu tidak boleh saling mencela. Ini ayat berikutnya, wala talmizu anfusakum wala talmizu, dan jangan kalian saling mencela. Yang berikutnya penyakit yang ketiga apa? Tanabas bil alqab. Tanabas itu artinya memanggil dengan panggilan alaqab, julukan yang tidak baik. Sing ora seneng, sing debalake ora seneng. Jadi memanggil dengan panggilan yang tidak baik. Kalau bisa yang menyenangkan. Contohnya Kanjeng Nabi nek manggil bojone niku Siti Aisyah itu dengan panggilan yang indah. Ya Humaira, ta'al huna. Ya Humaira. Pakai Humairo. Humairo dari kata ahmar. Ahmar artinya merah. Humairo dari kemerah-merahan. Karena apa? Pipine Aisyah niku kemerah-merahan kayak tomat mengkel. Ning asli. Ngeri ibu muda kan kadang sepi apa nih? Sido apa aisido ya? Ais dua apa lah orang nanti wong lanang kuwi orang ngerti baling-baling nyambang tok berarti ya. Ya chat. Dilabur abang-abang. Itu Humero. Pipinya asli tidak pakai alat kecantikan seperti itu. Jadi ya Humero, bahi yang kemerah-merahan. Begitu aja wong walaupun bener tapi negatif. Wong melakukannya pengkor. Wah si pengkor nih pengkor. Nggak boleh. Masih tak tempat bocor nyong ireng primen ya, apa ya Humairam ya enggak. Wah ya yang manis, yang cerita, yang solehah dan sebagainya. Panggilan yang bagus. Maka nun sewu walaupun jenenge kuwe tapi kadang-kadang nun sewu, ini pengalaman. Saya punya teman, bocah wadon, pinter, cerdas, ayu, jenengane Turliah. Angger terpanggil Tur, waduh. Tur, apa namanya orang kulo? Dengar, Mbak Lia, iya apa namanya sebut? Berarti orang sedang terpanggil Tur. Terpanggil Mbak Lia. Ya begitu.
Jadi, jangan pokoknya dipanggil sehingga karena kalau saya absen, begitu saya masuk pelajaran kontrak belajar, saya panggil satu persatu, kenalan namanya siapa, dari SMA, SMA tes mana, umai nanti, kapal wis materi macam mana burung, surat rajin burung, jenengnya siapa? Misalnya ini Siti Markonah, lebih senang dipanggil siapa Mbak? Siti atau Mar apa Konah? Siti saja Pak. Nah, itu berarti senang dipanggil Siti. Nah, Siti. Nah, jangan yang lain. Saya kalau manggil, hai Mbak Siti, nah gitu, senang banget. Aja skarpe dewek, suami istri, suami ini jenenge Baskoro, sing wadon jenenge Komaria. Baskom mana iki Baskom? Baskom kan singkatan Baskoro karo Komaria di Baskom. Nah, sing dipanggil mbok ora seneng. Inilah makna dengan memberikan panggilan lakop yang tidak baik, julukan apapun yang tidak bagus. Si tukang ini juga boleh. Ini namanya tanabas bil alqab. Yang berikutnya penyakit setelah ini apa? Suudzon. Suudzon. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhonn. Ya, hai orang yang beriman, jauhilah kamu dari purba sangka, dari sakwa sangka, dari suudzon. Buruk sangka. Buruk sangka itu nggak baik. Karena nggak mesti benar. Karena wong di situ ada tukang malik, jadinya si A, Mr. A misalnya. Nah, suatu ketika hari itu ada orang malik, tapi jadi Mr. B. Nah, karena asing wis biasa, wah ini jelas Mr. A gitu, cekel di mana-mana. Padahal enggak, itu sudah dulu, sedikit dulu. Nah, ini namanya suudzon, berburuk sangka. Kalau berbaik sangka namanya apa? Husnudzon. Husnudzon. Yang berikutnya nomor 5, tajassus wala tajassasu. Tajassus itu memata-matai aib kekurangan orang lain. Soalnya itu, karena itu wong sebeli, koi jabati, supaya gini, pokoknya dikorek-korek, mungkin lawan politiknya dan sebagainya. Ini nggak boleh. Yang terakhir, al-ghibah wala yaghtab ba'dukum ba'da. Ghibah itu rasani orang lain yang walaupun itu benar, tapi yang dirasanya itu nggak suka kalau aib itu diceritakan oleh orang lain, diceritakan. Ini namanya ghibah. Meskipun jenengan sing ngrasani sekarang ngomong gini orang gini ngrasani ya, gini ngomong sebenarnya ya kuwi sing jeneng ngrasani goblok. Iya itu ngrasani. Anggaran ora sebenarnya. Itu malah fitnah namanya. Bener. Tapi itu aib, jangan diceritakan. Kalau diceritakan dia nggak suka, nggak senang. Maka jangan, itu namanya al-ghibah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya kira cukup sekian. Saya jam segini sudah ditunggu di SMA 1 Deporto. Mudah-mudahan yang sedikit itu ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.